Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Vianisa Putri dengan NIM 170303507. Dalam video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi kue dan roti, dan di sini saya akan membuat roti O. Untuk membuat bahan adonan, pertama di sini ada tepung terigu. Di sini saya menggunakan 2 tepung terigu, yaitu protein tinggi dan protein sedang. Tepung terigu adalah satu-satunya tepung yang dapat dipakai untuk membuat roti karena akan menghasilkan unsur gluten. Gluten sendiri yaitu berfungsi untuk menahan gas CO2 yang dihasilkan oleh fermentasi, dan tepung terigu berfungsi untuk elastisitas dan kelembutan pada roti sendiri. Yang kedua ada susu bubuk. Yang ketiga ada ragi instan yang berfungsi untuk mengembangkan adonan dengan menghasilkan gas CO2 dan memperlunak gluten dengan asam yang dihasilkannya. Yang keempat ada gula pasir sebagai pelembut gluten, cita rasa, serta pengawet. Yang kelima ada telur untuk memperlemas jaringan zat gluten. Yang keenam ada susu cair, yaitu untuk membuat tekstur lebih lembut, aroma roti yang lebih wangi. Dan yang terakhir ada margarin sebagai pelumas adonan pada saat pengembangan terakhir dan menahan gas karena gluten lebih meningkat udara dan volume roti menjadi lebih baik. Untuk bahan isi roti ada keju dan mentega. Untuk bahan topping ada margarin, gula halus, telur, tepung terigu, dan kopi tanpa ampas. Dan di sini saya menggunakan metode strike dough. Metode ini merupakan metode pembuatan roti di mana seluruh bahan dicampur kemudian diuleni sampai kalis. Pertama, sebelum kita membuat adonan, terlebih dahulu bahan ditimbang sesuai dengan takaran yang dibutuhkan. Fungsinya ditimbang yaitu untuk mencegah kesalahan dalam penggunaan pada bahan. Ini merupakan bahan yang sudah kita timbang sesuai dengan takaran yang kita butuhkan. Campurkan tepung protein tinggi dan sedang dengan gula pasir, kemudian susu bubuk, lalu kita tuangkan susu cair sambil kita uleni sampai adonan kalis. Kita tambahkan ragi instan, kemudian kita uleni dengan menuangkan susu cair, dan kita masukkan 1 butir telur, terus kita uleni. Setelah adonan menggumpal, kita masukkan margarin dan kita uleni kembali sampai adonan menjadi elastis. Kita tutup dengan plastik dan diamkan selama 10 menit. Bagi adonan dan timbang masing-masing 80 gram. Setelah dibulatin, kita diamkan atau diistirahatkan selama 10 menit. Setelah itu kita bisa mengisi adonan dengan menggunakan mentega atau keju. Kemudian kita diamkan lagi selama setengah jam, tutup menggunakan plastik. Untuk menunggu adonan yang tadi, kita bisa membuat toppingnya dengan melarutkan dulu kopi tanpa ampas dengan menggunakan air panas. Setelah itu kita bisa masukkan margarin, gula halus, kita jadikan satu terlebih dahulu. Setelah jadi satu, kita masukkan kuning telur dan kita aduk kembali. Dan kemudian kita masukkan 3 sendok makan putih telur. Kita tambahkan tepung terigu. Kita masukkan larutan kopi yang telah dilarutkan menggunakan air panas tadi, dan kita aduk rata sampai semuanya rata. Setelah rata, kita bisa masukkan adonan tersebut ke dalam plastik agar mempermudah kita untuk
untuk mengasih topping. Nah, kita bisa ngasih mengoven. Jika kita tidak punya kertas roti, kita bisa mengolesin margarin di atas loyang agar tidak adonannya lengket. Setelah itu bisa dipanggang di dalam oven sekitar 30 menit menggunakan suhu 170 derajat Celcius. Setelah matang, kita angkat dan keluarkan roti dari loyang. Tara! Dari analisis hasil yang sudah saya kerjakan ini, hasil pada bagian luar yang dikasih topping ini tidak sesuai dengan roti yang dijual di toko. Menurut saya hal ini dikarenakan pada saat proses pengadonan topping kebanyakan menggunakan gula halus dan adonan bagian luar ini kelihatan tidak rapi. Hal ini dikarenakan pada saat proses pembulatan kurang merata. Tetapi untuk bagian dalam sudah sesuai, yaitu teksturnya lebih lembut. Hal ini dikarenakan pada saat proses pengadonan adonan roti ditambahkan dengan menggunakan susu bubuk dan susu cair, jadi teksturnya lebih lembut dan aroma roti seperti roti yang